1 saya berniat puasa 1 bulan full Ramadan. Kafahu, maka itu sudah mencukupi, kata Imam Malik. Wala yahtaju li niyatin likulli yaumin, dan tidak perlu niat pada setiap malam. Anbiya wal mursal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah SWT. Marilah kita bersyukur dengan cara semakin menambah ketaatan, menambah ketakwaan kepada Allah SWT. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya, ya, termasuk kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjalankan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Taala, saat ini kita memasuki hadis yang ke 544, ya. 544 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytul hilala faqala asyhadu an la ilaha illallah qala na'am qala afashhadu anna Muhammadan Rasulullah qala na'am qala fa'adzin fin nasi ya Bilal ayyasumu qada. Rawahu al-khamsatu wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjaha an-Nasa'i irsalahu. Ya, kita masih membahas, ya, berkaitan dengan hilal bulan Ramadan dan hilal bulan Syawal. Ini adalah hadis yang terakhir yang berkaitan dengan hilal. Satu hadis lagi. Kalau kemarin kita membahas tentang hilal, yaitu persaksian 2 orang, ya, persaksian 1 orang untuk hilal Ramadan bisa diterima, dan persaksian 2 orang persaksian untuk hilal bulan Syawal. Nah, di dalam hadis ini, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna A'rabiyan, bahwasanya A'rabiyan seorang Arab Badui, Arab kampung, ya. Jadi di Arab itu ada kotanya, ada Madinah, ada juga ada Baduinya, ya. A'rabi itu orang kampung, orang yang di kampungnya. Kerjaan mereka apa? Kerjaan mereka itu menggembala kambing. Ya, menggembala ternak kambingnya kalau di Arab itu bisa sampai ribuan, kali gembala sampai ribuan. Nah, ini ada orang-orang kampung, kemudian jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia mengatakan, inni ra'aitul hilal, wahai Rasulullah, aku sesungguhnya telah melihat hilal. Ya, kenapa di sini nanti disebutkan orang kampung? Berarti orang kampung itu dia bukan orang yang berpendidikan tinggi, ya, bukan orang kota. Kalau orang kota kan belajar fasilitas banyak. Ini orang kampung yang mungkin dia nggak sekolah, ya, kemudian dia bodoh, tapi dia Islam, kemudian bersaksi melihat hilal.
Jadi kalau kita ru'yatul hilal itu ya tidak harus yaitu orang yang pintar pendidikan S1, S2, S3, orang nggak sekolah pun bisa melihat hilal. Ya, kemarin ada yang nawarin pesantren, ya mau nggak di training untuk tata cara ru'yatul hilal. Ada orang yang sudah biasa, sahabat, ya dia biasa mentraining orang-orang di seluruh Indonesia untuk bagaimana caranya melihat hilal. Kemarin dari sini, ya Ikhwan mungkin ada yang ikut, ya. Jadi dia itu terbiasa mentraining orang melihat hilal. Dia nawarin kepada Nida, mau nggak kita training tata cara melihat hilal, jadi kita tahu. Nah, mau nggak? Ya, mungkin tahun depan. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu tata cara melihat hilal yang syar'i, ya, maka walaupun kita nggak sekolah pun, ya, bisa terima persaksiannya dalam Islam. Ya, faqala, maka Nabi kemudian menegaskan lagi, ya, aku melihat hilal nih. Ya, atau syahadu an la ilaha illallah. Apakah kamu sudah bersyahadat la ilaha illallah? Qala na'am. Maka kata orang itu iya, saya sudah bersyahadat la ilaha illallah. Kemudian dipastikan lagi sama Nabi, atau syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena zaman dulu orang itu la ilaha illallah, tidak tahu selain Allah, iya, tapi tidak mau bersaksi bahwa Muhammad itu Nabi. Maka Nabi pastikan lagi, apakah kamu bersaksi juga bahwa saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Ya, qala na'am. Maka kata orang Arab baru itu katanya, iya, saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berarti dia itu udah masuk dalam agama Islam, udah login, ya, sign up. Karena ada acara di YouTube itu adanya login. Ya, login punyanya siapa? Close the door. Jadi Corporation ada acara login. Kemudian ada saingannya login lagi, apa? Download Dr. Richard sama Felix Xiao. Ya, kalau login Habib Ja'far, saing-saingan di mereka berdua selama bulan Ramadan. Berlomba-lomba apa? Ya, lomba-lomba mengislamkan saudaranya. Ya, kalau Ja'far dari zaman dulu nggak berhasil tuh mengislamkan Onat. Ya, sekarang Ustaz Zelik pengen mengajari Islam kepada Dr. Richard sama Yonglek. Padahal Yonglek istrinya Islam, tapi dia bukan Islam, kaya-kaya ini. Ya, nah kalau pengen menerima persaksiannya maka harus masuk ke dalam Islam. Qala, kemudian Nabi mengatakan fa'adzin fil nasi ya Bilal. Maka ya berikanlah pengumuman kepada manusia wahai Bilal, anta an yasumu ghadan, bahwasanya besok kita puasa. Ya, rawahu al-khamsah, hadis ini riwayat al-khamsah. Ya. Al-makna al-ijmali maknanya adalah ya qabilan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadat Arabin. Nabi Muhammad SAW itu menerima persaksiannya orang Arab walaupun dia Arab dari kampung, Arabi. Ya, ra'a al-hilal hilal Ramadan. Bahwasanya orang Arab Baduy, orang Arab kampung itu meskipun dia nggak sekolah, bukan orang kota, tapi dia melihat hilal bersaksi ba'da an sa'alahu an imanihi, setelah Nabi menanyakan tentang keimanannya. Ya, sebelum dia menyatakan keislamannya, Nabi nggak percaya, belum terlalu percaya. Ya, karena persaksian orang selain Islam, ya itu kita harus bertabayun dulu. Falamma aqarra bi syahadataini, maka ketika orang Arab baru itu menyatakan syahadatnya, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa alimar rasulul karimu minhu al-adalah biwahyin, dan Rasul mengetahui dari orang Arab Baduy ini keadilan dia,
ya, orang muslim adil, dan Rasul tahu dari mana dia itu adilnya, karena mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya ini loh orang ini adil, diwahyukan kepada Rasul. Au qarinati halin, atau Rasul melihat, ya, melihat qarinah penunjukannya bahwasanya memang kelihatannya orang ini nggak bohong nih, dari wajahnya, dari kata-katanya, ya, dari tingkah lakunya. Kalau orang bohong kan ketahuan. Ma'a kaunil asil adalah, bersamaan dengan itu kaunil asil adalah, hukum asal umat Islam itu adalah adil, ya, adil. Jadi antum ini, kita semua hukum asalnya adil, orang Islam. Ketika ada orang Islam mengabarkan kepada kita, hukum asalnya itu harus dipercaya, ya. Jangan sampai kita tidak percaya lagi sama sesama umat Islam karena terbiasa dia berdusta, ya. Jangan sampai itu kebiasaan bohong, akhirnya tidak dipercaya lagi sama orang, ya. Padahal asalnya umat Islam itu adalah harus adil. Berubah-ubah ini nih, ya. Qabila sa'adatahu wa amara Bilalan ay yu'liman nasa bidukhuli syahri Ramadan. Ya, Nabi menerima persaksian orang itu dan memerintahkan kepada Bilal, ya, untuk memberikan pengumuman kepada seluruh umat Islam pada saat itu bahwasanya, ya, besok adalah berpuasa bulan Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan pada sore ini. Wa hadza dalilun ala anna al-hakima yajibu an yu'lina subutas siyam. Ini menjadi dalil bahwasanya pemerintah wajib mengumumkan tetapnya bulan Ramadan. Nah, ini dilakukan di seluruh negeri muslim, termasuk di negara kita. Di Indonesia juga ada pengumuman kan dari pemerintah, pengumuman resmi pemerintah hasil sidang isbat misalkan, atau pengumuman lain-lain. Kalau di Malaysia mungkin apa, kerajaan, Saudi juga kerajaan, ya, diumumkan seluruhnya kepada umat Islam bahwasanya hari ini adalah sudah masuk 1 Ramadan, wajib, ya. Jadi bagi negara muslim yang tidak mengumumkan, ya, itu dosa, kecuali negara kafir. Kalau negara kafir, ya, tidak ada pengumuman, ya, kayak di Eropa. Kemudian kama yajibu alaihi dzalika inda subutil iftar, sebagaimana wajib juga pengumuman itu ketika iftar, yaitu Idul Fitri, lidukhuli Syawal, karena masuk bulan Syawal. Jadi nanti di awal Ramadan pemerintah wajib mengumumkan, di bulan Syawal, awal bulan Syawal juga wajib mengumumkan. Ya, nanti berarti kita pengumumannya mulai ru'yatul hilal bulan Syawal itu tanggal 9 April. 9 April sudah mulai ru'yatul hilal. Kalau tanggal 10 April, ya, kemungkinan sudah Idul Fitri. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan bahwasanya tanggal 10 April Idul Fitri. Kalau kita kan nunggu ru'yatul hilal dulu, ya. Apakah sudah masuk belum? Kalau sudah masuk diumumkan, kalau belum juga diumumkan. Kalau belum masuk maka digenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Wa yaqumu maqama hadzal nida'i darbul madafi, dan pengumuman itu bisa bermacam-macam. Ya, bisa melalui, kalau sekarang melalui YouTube, televisi, radio, ya. Kemudian kalau zaman dulu, zaman Nabi itu bisa memukul lonceng, menyalakan kembang api. Ya, kalau zaman dulu gimana? Zaman dulu kan belum ada teknologi informasi. Ya, maka kata guru saya itu dulu, bagaimana seorang bisa mengetahui ini hilal sudah masuk, maka dia menggunakan apa? Panah. Jadi api, ujung panahnya dikasih api, kemudian kalau ini sudah masuk belum? Kalau sudah melihat, nah dia panah ke atas tuh, set, berapa kilo gitu kan, berapa meter kira-kira panah itu,
paling jauh. Ya kan, jauh kan saya ke atas. Nah, nanti yang di sana udah siap-siap juga. Oh, ada panah nih. Nanti dia estafet terus dari misalkan dari Bekasi sampai Cikarang sampai Saran terus ganti-gantian. Zaman dulu. Ya. Nah, sekarang cukup lihat televisi, lihat YouTube, ya, live TikTok, ya, macam-macam sekarang. Ya, tidak sulit seperti dulu. Ya, kalau orang zaman dulu melihat zaman sekarang itu seperti apa? Sihir, seperti sihir. Ya, makanya teknologi sekarang itu adalah bagi orang-orang zaman dulu itu adalah ilmu sihir. Ya, tahu kan ilmu sihir? Ilmu sihir terkenalnya kapan? Ketika Nabi Ibrahim, ya, zaman-zamannya Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Ya, Raja Namrud itu raja yang paling pinter, paling cerdas. Dan kalau sekarang itu, kalau Raja Namrud sekarang itu disebutnya saintis, orang yang ahli sains, ahli matematika, ahli fisika, ahli astronomi. Siapa yang menentukan jam 60 detik? 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Jadi hitungannya 60. Itu adalah Raja Namrud. Keren kan? Dan itu tidak ada yang membantah sampai sekarang. Hitungan peredaran matahari juga 60 menit. Yang menentukan, menghitung dia, saking cerdasnya Raja Namrud. Maka sehingga dari itu, karena saking cerdasnya Namrud, ya, Namrud itu kekuasaannya mendunia. Kayak kalau sekarang nih mungkin kapitalis Amerika gitu. Jadi Amerika yang menentukan ini waktu sekarang kayak gini, seluruh dunia ikut. Nah, saking cerdasnya Raja Namrud, ya, Namrud itu punya ibu. Ya, ibunya sayangkan sama Namrud kan, wah ini jangan sampai nikah sama orang yang lain nih, ya, nikah sama akhwat-akhwat lain ini bahaya nih, karena saking cerdasnya. Takutnya kalau nikah malah menghambat kecerdasannya. Ya, akhirnya apa? Nikah sama ibunya sendiri. Wow. Incest pertama kali Raja Namrud. Tapi memang cerdas. Nah, karena kecerdasannya itu maka Namrud, ya, seperti dituhankan. Padahal kalau zaman sekarang kan biasa aja kan. Misalkan kita ketemu sama ahli fisika, ya biasa dia pintar fisika. Ya, bisa menghitung ini, bisa memprediksi ini. Kalau zaman dulu disebutnya sihir, kalau sekarang teknologi, ya, YouTube, TikTok dulu nggak ada. Ya, zaman dulu disebutnya sihir, sekarang biasa aja. Ya, itu namanya zaman dulu teknologi belum ada. Teknologi yang paling mutakhir adalah sihir. Itu dipakai sampai, ya, zaman Fir'aun gitu, Nabi Musa. Ya, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, sekarang juga masih ada yang menggunakan teknologi sihir. Meskipun sekarang banyak yang tidak percaya. Ya, sekarang zaman ada komputer, zaman HP, kok masih percaya sihir gitu. Padahal sihir adalah tipuan saja, ya kan, tipuan. Ya, kita lanjut. Kemudian fiqhul hadis, dari hadis ini kita dapati pemahaman qabulu khabaril wahid fisyam. Diterimanya kabar wahid, ya, kabar dari satu orang dalam menentukan puasa. Yang kedua, al aslu fil muslimina al adalah. Hukum asal seorang muslim adalah adil. Antum itu adil, makanya jangan bohong sehingga merusak, ya, merusak keadilan. Kalau umat Islam sudah bohong, ya merusak hukum asalnya, ya, akarnya dia telah rusak. Al iktifa'u fil imani li iqrari bi syahadatain. Ya, cukuplah orang itu dikatakan beriman setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang tahu nggak, ya, kalau kemarin saya bilang apa, orang-orang oten atau non Islam itu berlomba-lomba apa? Rebutan takjil di sore hari. Ya, itu ramai di TikTok tuh. Ya, sehingga mereka berlomba-lomba apa? Ngafalin rukun iman, rukun Islam. Waduh. Karena kalau yang jualan takjil, beli takjil jam 3,
jam 3 sore, wah curiga kan? Ini Islam bukan nih? Ditanya dulu, coba rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Mereka ngapalin tuh. Mereka keluar pakai kerudung gitu. Biar boleh dibeli, biar boleh beli takjil. Ya, akhirnya ada yang iseng gitu. Hafal kalimat syahadat nggak? Nah, OT-nya merasa di prank. Waduh, kalau saya baca syahadat nanti masuk Islam lagi. Ya, akhirnya mereka juga bingung lagi itu, ya. Jadi Ramadan kali ini penuh dengan keunikan. Ya, jadi kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah disebut Islam. Ya, i'lamul hakim an-nasa bi subuti syami liyasumu. Ya, wajibnya seorang pemerintah untuk mengumumkan adanya ketetapan puasa atau bulan Syawal, ya, biar masyarakatnya menjadi tahu. Kalau tidak ada pengumuman dari pemerintah, nanti gimana masyarakatnya mau tahu? Itu. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Hafsah ummul mukminina radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahul khamsah. Ya, wa malat Tirmidzi wa Nasa'i ila tarjihi fi waqfihi wa sahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Walidaruqutni la siyama liman lam yafridhu minal laili. Sahih. Dari Hafsah ummul mukminin, Hafsah ummul mukminin, ya, ibu kita semua. Jadi kita itu punya ibu berapa? 2. Ada ibunya 2, ada ibunya 3. Ibu kita berapa? Kalau Indonesia ibu kita Kartini. Kalau umat Islam, ibunya itu adalah istri para nabi, itu ibu kita semua. Ummul mukminin, ya, ibunya orang-orang beriman, ya, Khadijah, Aisyah, ya, Hafsah salah satunya. Nah, sehingga istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi sama umat Islam. Kalau menikahi istrinya Nabi hukumnya haram, ya, dosa besar. Hatta itu, ya, para sahabat juga sudah paham semua. Makanya ketika Rasul meninggal, ya, istri-istri Nabi menyendiri, nggak nikah lagi. Padahal Siti Aisyah ketika meninggal usia berapa? Ya, usia berapa? 17 tahun, Bro. Masih muda, tapi tidak menikah lagi karena nggak boleh, haram. Nah, istri-istri Nabi adalah ibu kita. Masa kalau kita menikahi ummul mukminin sama saja menikahi sama ibunya sendiri, kayak Namrud dong. Ya, kayak Raja Namrud nanti, dosa. Jadi kita punya ibu satu, ibu biologis, ya, ibu yang melahirkan kita. Yang kedua adalah ibu ideologis, yaitu Siti ummul mukminin, istri-istrinya para nabi, ya. Keren kan? Kata Hafsah, man lam yubayyitis siyama, barang siapa yang tidak yubayyit siyam. Yubayyit itu asal katanya bata, ya, bata, bayyata, yubayyitu, bermalam. Maksudnya apa? Niat di malam hari. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari asyama untuk puasa qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Tuh, tadi malam udah niat belum? Ya. Minimal niatnya sebelum suadzan subuh, ya, masih boleh tuh niat. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i itu niatnya wajib, karena di lafaznya adalah yubayyitu, mabit. Mabit itu berarti dia harus melewati tengah malam. Niatnya melewati tengah malam, berarti sebelum jam 12 malam sudah niat. Nah, niatnya itu melewati sampai tengah malam, itu disebut mabit.
Ya, makanya antum kalau mabit itu pasti malam-malam itu ya, di sana ngelewati tengah malam di masjid. Ya, maka barang siapa yang tidak berniat di malam harinya puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Coba itu. Sayang kan? Ruba shaimin laisa min syami ilal ju'al atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Lapar doang, haus doang. Kenapa? Karena puasanya nggak sah, nggak ada niat. Iya, dapatnya kurus doang. Ya, nggak apa-apa kurus ya, kurus panjang umur. Ya, kemudian menurut lafaz Daruqutni, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak niat ya fardunya pada malam hari. Nah, ini membatasi bahwasanya niat itu adalah niat di malam hari khusus puasa yang fardu, khusus puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah, boleh nggak niatnya pada siang hari? Boleh. Kalau antum belum makan apa-apa, belum minum dan belum makan subuhnya, ya kalau subuh udah minum, selesai adzan subuh udah minum, ya tetap aja nggak boleh. Berarti belum puasa itu, nggak puasa. Nanti di hadis selanjutnya, ya. Maknanya asyamu amalun minal a'malil birri. Puasa itu adalah amal-amal dari amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan. Wa innamal a'malu binniyat, dan sesungguhnya amal-amal itu adalah tergantung dari niatnya. Sudah ada di ya hadis Arba'in Nawawi yang pertama. Innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung niatnya. Wa ajza'an nahar muttasilatun bil laili, dan siang hari itu bersambung dengan malam hari ya. Jadi siang sama malam itu adalah nyambung. Walaysat mafsulatan bifasil muhaqqiqin, dan tidaklah siang dan malam itu terpisah, jadi nyambung antara siang dan malam, ada hubungannya. Fala yatahaqqaqu shaumun nahari kulluhu illa idza kanat an-niyatu waqi'atan fi juz'in minal lail. Maka tidaklah ada puasa itu pada siang hari semuanya kecuali apabila dia sudah berniat pada malam harinya. Jadi nyambung. Pengen ibadah puasa di siang hari, malamnya ada hubungannya, yaitu apa? Niat dulu. Kalau nggak ada niat, ya, maka dia puasanya nggak sah. Idma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib, sebagaimana kaidah yang sudah kita hafal, ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak terlaksana dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Amal-amal puasa tidak sah kalau tidak ada niat pada malam hari. Maka niat pada malam hari itu hukumnya menjadi wajib. Ya, wajib bagi orang yang mau puasa. Kalau nggak niat, dosa. Ya, nggak sah puasanya. Alhamdulillah nih hujan lagi nih. Setelah kemarin apa? 3 hari kita panas-panasan, sekarang turun hujan. Ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Wa yadullu lahu hadzal hadis, ya, dan menunjukkan pada kewajiban niat pada malam hari itu, ya, hadis berikut. Nih, bangunin, tidur enggak? Malah tidur pagi-pagi nih. Ya, lagi nulis apa lagi tidur? Hadis ini yang menunjukkan kewajiban niat. Nah,
man lam yubaidi siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa saja yang tidak niat di malam hari untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ya, tidak ada puasa baginya. Wal aslu fin nafi nafil haqiqah. Ya, hukum asal penafian la siyama, tidak ada puasa, maksudnya adalah nafil haqiqah, menafikan hakikat puasanya. Berarti hakikatnya dia tidak puasa. Wa hada amun fil fardhi wan nafli. Dan ini hadis ini adalah secara umum berlaku bagi puasa yang fardu dan puasa yang sunnah. Wa fi Ramadan wa ghairihi, pada bulan Ramadan atau pada selain bulan Ramadan. Jadi kalau antum misalkan puasa sunnah Senin Kamis, itu tetap malam harinya wajib niat. Ya, nggak boleh tidak pakai niat. Wa fi tatawu'i wan nazar, dan dalam puasa sunnah dan puasa nazar juga wajib niatnya pada malam hari. Wa ala hadza ta'ifatun min ahli ilmi, dan ini adalah pendapat dari segolongan ahli ilmu, segolongan ulama. Wa qala akharuna, dan ulama-ulama lain mengatakan bi'adami wujubi tabitin niat, bahwasanya tidak wajib niat di malam hari fil nafli, pada sholat pada puasa sunnah, tidak wajib niat malam hari. Wa istadana bi hadisi Aisyah, dan mereka berdalil, ya, menjadikan dalil itu pada hadis riwayat Aisyah yang akan kita bacakan selanjutnya nanti. Ya, ini berkaitan dengan niat puasa pada malam hari. Fiqhul hadis, ya, fiqhul hadisnya adalah pertama, wujubu tabyiti niyati shaumi bi iqaati fi juz'in min al-lail. Wajib niat puasa pada malam hari, ya, dengan niatnya itu pada sebagian malam. Bisa di awal malam, ya, di sepertiga malam, pertengahan malam, akhir malam, itu boleh. Tapi kalau sudah adzan, ya, kalau sudah adzan berkumandang, itu berarti niatnya udah nggak boleh, nggak sah. Qala Asy-Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mereka berpendapat la yajibu tabyitu fi tatawwu', tidak wajib niat pada malam hari ini pada puasa sunnah. Wa yajibu fil fardhi, dan wajib niat pada malam hari bagi puasa fardu, ya, fi qasri hadisi 'alal fardhi faqat dunan nafli. Ya, karena mereka membatasi hadis ini adalah khusus yang puasa fardu saja. Ya, sebagaimana riwayat Ad-Darqutni, la siyama liman lam yafrid minal laili. Ya, kalau puasanya puasa wajib niat malam hari. Tapi kalau puasanya bukan puasa wajib, enggak apa-apa. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu, dan Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, ya, mazhab Hanafi, mereka berpendapat yasihu siyamu bin niyatin fil laili wan nahar, sah puasa dengan niat pada malam hari dan siang hari, qabla zawali, ya, sebelum matahari tergelincir, ya, sebelum matahari, berarti sebelum zuhur. Sebelum zuhur masih boleh niat, menurut Imam Hanafi. Idza ta'allaqa bi zamanin muayyanin, apabila puasanya itu berkaitan dengan waktu-waktu yang tertentu. Ka Ramadan, seperti puasa Ramadan sekarang. Maka pagi-pagi ini nih, sebelum zawal syamsi, ya, sebelum matahari
tergelincir, maka masih boleh niat sampai duhur nanti. Kalau misalkan tadi antum lupa niat, maka niatnya sekarang sebelum duhur menurut mazhab Hanafi, ya. Wa nadar, seperti juga puasa nadar boleh, ya. Wa nadar muayyanin, wa nafl mutlaqan. Kalau puasa sunnah maka mutlak boleh niatnya pada siang hari. Wa istadallu biqouli ta'ala, dan Imam Abu Hanifah mereka menjadikan dalil firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimu siyama ilal lail. Wa kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai jelas bagi kalian apa? Benang putih, ya, dan di atas benang hitam. Benang putih di atas benang hitam, maksudnya fajar, ya, matahari fajar shadiq. Minal fajri, ya, pada fajar. Summa atimu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Ya, jadi masih boleh makan dan minum sampai fajar itu kelihatan garis-garisnya. Ya, ada yang putihnya berarti malam hari, siang hari, hitamnya malam hari. Kalau sudah ada garis putih di ufuk timur sana, berarti makan, nggak boleh makan. Ya, tapi kalau masih hitam, ya masih gelap, belum masuk fajar, maka masih boleh makan. Jadi kan, kalau di Indonesia ada yang namanya imsak, ya, imsak itu 10 menit sebelum fajar. Kalau di Indonesia, untuk apa? Untuk kehati-hatian. Biar, kalau antum biasanya gimana nih? Ya, sebelum adzan masih makan atau enggak nih? Nanti kalau sudah Allah Akbar masih makan, puasanya nggak sah tuh. Fajarnya udah muncul masih makan aja. Apalagi adzannya nunggu adzan terakhir lagi. Adzan pertama, ya, itu udah nggak boleh makan. Bukan adzan masjid nida. Ya, nah sengaja nanti adzannya di akhir akhirin biar masih boleh makan. Ya, standarnya bukan adzan, ya, standarnya matahari. Ya, fajar udah muncul belum? Kalau kita sekarang nggak bisa melihat fajar langsung, melihatnya jam, karena sudah ada jamnya. Fajar jam berapa? Karena ada di situ, jam 5 lewat berapa. Itu standarnya, bukan adzan. Kalau orang adzannya telat gimana? Nggak sah sholatnya, puasanya nggak sah. Harus diulangi lagi, berarti itu bayar kodok semuanya. Kalau masih udah adzan masih makan, ya ini ajaran siapa ini nggak tahu. Ya. Ada dulu memang teman-teman saya juga tuh, pas masih kuliah itu, udah adzan masih aja makan, katanya nunggu sampai hayya 'alas sholat. Waduh, standarnya sampai hayya 'alas sholat, udah masuk fajar ini, udah pas fajarnya udah lewat, ya udah nggak boleh. Fajar sudah terbit, tidak boleh makan. Makan misalkan di sini subuhnya jam berapa? Jam 5:43 misalkan. Ya udah 5:43 udah nggak boleh makan walaupun belum adzan. Karena ini menurut hitungan astronomi. Waqalu, mereka juga mengatakan faqad abah Allah Ta'ala al-akla wa syurba ila tulu'il fajri. Allah membolehkan makan dan minum sampai matahari terbit. Summa amar bisyami ba'da, yang pada kalimat summa. Kemudian Allah baru memerintahkan puasa setelah fajar keluar. Ya, kalimat summa alati litarahi. Menurut Abu Hanifah, summa atimu siyama ilal lail. Summa itulah litarahi. Tarahi itu apa? Longgaran, kelonggaran. Jadi Imam Abu Hanifah melonggarkan. Ya, fatasirun niyatu azimatan ba'dal fajri. Maka kalau mengikuti pendapat Abu Hanifah, niat itu wajib setelah fajar, nggak apa-apa.
Jadi niat itu tempatnya adalah setelah fajar, masih boleh. Ya, la mahallata. Ya, dan itu la mahallata adalah budda, wajib niat setelah fajar. Wa hamalu hadal hadis ya wa nahwahu ala nafil fadilah. Tapi mereka kemudian berpendapat kalau niatnya setelah fajar itu dia menafikan fadilah yang sangat besar, tidak mendapatkan keutamaan. Meskipun boleh niatnya setelah fajar, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Ya, artinya dia rugi besar. Au huwa nahyun an taqdimin niyati 'alal lail. Atau ini merupakan larangan mendahulukan niat sebelum malam datang. Udah asar, antum masih niat. Ya, niat untuk besok nggak boleh. Ya, falau nawa qabla ghurubi syamsi ayyasuma ghadan la yasihu. Kalau antum niat puasa sebelum matahari terbenam, maka tidak sah. Ini juga pendapat Abu Hanifah. Dan asar nih, asar sekarang, nanti sore antum udah niatkan buat puasa besok, nggak sah, nggak boleh. Au annahu mahmulun ala ghairil muta'ayyinin. Ya, atau itu dibawa pada puasa-puasa yang tidak ditentukan. Minasyami dari puasa, kal qodoi wal kafaroti wan nadri wal mutlak, seperti puasa qodho, puasa nadar, ya, puasa kafarot karena itu melakukan dosa besar misalkan, atau puasa mutlak. Nah itu. Wa qala Malik wasabu. Nah ini Imam Malik yang kemarin sudah kita singgung. Imam Malik dan madhabnya mengatakan idza nawa awwala lailatin min Ramadan, jika seseorang berniat pada hari awal malam min Ramadan, di bulan Ramadan, siyama jami'ihi, puasa seluruh bulan, satu bulan full. Atau niatnya kemarin pada tanggal 1 saya berniat puasa 1 bulan full Ramadan, kafahu, maka itu sudah mencukupi, kata Imam Malik. Wala yahtaju li niyatin likulli yaumin, dan tidak perlu niat pada setiap malam, setiap hari nggak perlu menurut mazhab Maliki. Ya. Wa yustahabu tajdiduha, akan tetapi disunahkan memperbaharui niat fakot. Ya, jadi kalau mazhab Maliki niatnya 1 bulan penuh boleh, memperbaharui niat setiap malam juga disunahkan. Qiyasan alal haji, dikiaskan atas apa? Ibadah haji. Ibadah haji niatnya 1 kali doang haji di awal. Ya, kemudian banyak prosesinya ya kan. Ketika mau pakai ihram, kemudian tawaf, sa'i, ya, mabit, lempar jumroh, itu udah nggak perlu niat-niat lagi, tapi udah ibadah haji gitu. Niat ibadah haji udah sah, melakukan itu nggak perlu niat lagi, ya, seperti itu. Wa karohani sholat, seperti sama juga dengan rakaat sholat. Antum rakaat pertama niat nggak? Niat sholat rakaat pertama. Rakaat kedua harusnya diniatkan juga, niat rakaat kedua. Rakaat ketiga niat lagi, tapi enggak kan? Ya. Fa inna kulla wahidin minhuma, ya, takfihi niyatun wahidatun. Karena sesungguhnya yang seperti itu kayak haji, sholat, itu mencukupi sekali niat saja. Ya, maka puasa juga cukup sekali niat, karena puasa ibadahnya terus menerus tuh, tidak ada jedanya. Hari ini puasa, besok puasa, besok lagi terus, maka niatnya 1 saja boleh sekali menurut mazhab Maliki. Wa istadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengambil dalil dari sabda Nabi Muhammad SAW, wa inna malikul imri'in ma nawa, karena sesungguhnya bagi setiap orang itu adalah apa yang dia niatkan.
Qalu, mereka mengatakan, wa hada qad nawa jami' asy-syahri. Dan kita ini sudah berniat pada 1 bulan penuh. Nah, ya kan, tergantung niatnya. Fa wajaba ayyakuna lahu. Ya, maka wajib dia ada niat itu pada 1 bulan penuh. Wa qayyada dzalika aidan bi adami inqita'it tatabu'. Tapi Imam Malik juga membatasinya. Ya, kalau niatnya kemudian puasanya terpotong, inqita', misalkan perempuan nih akhwat udah diniatkan 1 bulan, saya niat puasa 1 bulan full bulan Ramadan, kemudian haid datang, berarti kan nggak puasa tuh selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu misalkan. Itu sudah terpotong ibadah puasanya, tidak terus menerus. Ya, maka kata Imam Malik itu, ya, fa'in in qata'a tatabu'u bimaradin au haidin au safarin, kalau puasanya terputus karena dia haid, sakit atau safar, wajibat tajdiduha, maka wajib mengulangi niatnya. Nah, gitu. Meskipun itu mazhabnya Maliki. 5 baqi min syahri, karena sisa bulannya masih ada. Ya, gitu. Jadi niat menurut mazhab Maliki 1 bulan penuh boleh. Makanya kemarin kami sarankan apa? Atau niat aja sebulan penuh dulu. Ya. Jadi sudah sah menurut mazhab Maliki. Kemudian setiap malam diulangi lagi. Ya, karena itu juga disunahkan dalam mazhab Maliki dan diwajibkan pada mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Wajib. Ya, pada malam hari harusnya. Berarti kita mengamalkan, ya, seluruhnya pendapat ulama-ulama semuanya tuh. Ya, Imam Malik kita amalkan, Imam Syafi'i kita amalkan, ya, Imam Hambali kita amalkan. Imam Hanafi nggak usah dulu. Dan niat siang hari ini, waduh, kalau di kita itu masih kontroversial. Ya, niatnya siang hari. Setelah sholat subuh lupa niat, baru niat. Ya, darurat nggak apa-apa, darurat. Ya, mungkin antum lupa. Tapi kalau lupa, anu kan udah niat kemarin, pas hari pertama bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dakhala, masuk alayya kepadaku, kepada rumahku maksudnya. Siapa? An-nabiy, Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya Aisyah dzata yaum, pada suatu hari. Faqala, maka Nabi bertanya kepada Aisyah, hal indakum syai', wahai Aisyah, apakah punya makanan enggak? Coba itu, ya, Nabi Muhammad nggak tahu kalau istrinya punya makanan atau tidak. Coba, keren nggak? Keren itu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang gimana? Udah ngomel-ngomel kepada suaminya, nggak dikasih makan nih, ini kurang nih, ini nggak ada makanan, udah ngomel-ngomel aja. Tapi Siti Aisyah nggak punya makanan di rumahnya, apa yang terjadi? Diam-diam baik, menerima, qanaah, ya, ikhlas. Coba itu. Ketika Nabi datang pulang ke rumah Aisyah, wahai Aisyah istriku, ya Humairah, misalkan, punya makanan nggak? Ya, pagi-pagi datang tuh nyari makanan tuh. Qulna, ya, maka para istrinya Nabi mengatakan, lah, nggak ada makanan. Ya, nggak ada makanan, coba di rumahnya. Ya, antum nanti akhwat-akhwat calon-calon istri gimana? Di rumahnya suaminya misalkan belum kerja, ya, nggak punya duit, nggak ada makanan, gimana? Mau nggak? Itu pernah terjadi pada istrinya para nabi dan mereka nggak protes. Ya, mereka qanaah, menerima, ikhlas, ridho. Ya. Qala, maka Nabi mengatakan, fa inni idzan shaimun. Kalau begitu sekarang saya puasa. Tadinya Nabi nggak niat puasa tuh, namanya makanan. Ada makanan nggak? Berarti Nabi pengen makan. Tapi ketika istrinya menjawab nggak ada makanan, minuman ada nggak? Nggak ditanya. Berarti kalau nggak ada makanan udah nggak usah minum juga lah.
Akhirnya apa? Kata Nabi, kalau begitu hari ini saya puasa. Berarti ini sudah siang. Ya, udah setelah sholat subuh. Ya. Summa atana yauman akhar. Kemudian pada hari yang lain Nabi datang juga, datang lagi. Nah, ini ceritanya berseberangan nih. Ya, berseberangan pendapat. Fakulna, ya. Maka kami mengatakan, ya, ahdiyalana haisun. Kita punya makanan gitu. Ya, istri Nabi punya makanan. Kita punya makanan loh. Kalau dulu pas lagi nggak punya duit, pulang ke rumah nggak ada makanan. Pas hari berikutnya, pas para istri itu punya makanan, ya, faqala arinihi, ya, kata Nabi, ya udah sini, kasih ke saya, gitu. Kemudian Nabi mengatakan, falaqad asbahtu shaiman, padahal saya lagi puasa nih, fa'akala, maka sekarang saya makan. Nah, coba. Yang pertama, hari-hari yang dulu itu Nabi Muhammad nggak pengen puasa tuh, tapi karena nggak ada makanan, puasa sunnah. Beberapa hari kemudian, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Nabi lagi puasa siang hari, lagi puasa sunnah, datang istri-istrinya ternyata punya makanan. Ditawarilah kepada Nabi, wahai Nabi, ada makanan nih, mau makan nggak? Ya udah sini makan. Padahal saya lagi puasa, ya nggak apa-apa lah. Makan. Tapi ini puasa sunnah loh ya, bukan puasa Ramadan. Ya, nah ini dari hadis ini, ya, hadal hadisu dalilun liman, ya, faraqa bainal fardi wan nafli. Hadis ini menjadi dalil pemisah antara puasa wajib dan puasa sunnah, ya, fi wujubi tabyitin niyati minal lail, tentang apa? Wajibnya niat pada malam hari, ya. Nabi itu awalnya nggak niat puasa, berarti malamnya belum berniat, tapi karena paginya gak ada makanan, langsung berniat di pagi hari. Wa ajaba al-qailuna an hadisi bi'adamil farqi bainal fardi wan nafli di ana makna qauluhu fa inni idan shaim, ya, al-ikhbaru an kauni Rasulullah sallam asbaha shaiman li insya'i lin niyati hina idin, ya. Akan tetapi ada juga yang orang yang mengatakan itu juga bisa diterima dari hadis ini bi'adamil farqi, nggak ada bedanya tuh antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kenapa? Karena makna fa inni idan shaimun, kata mereka, kalau gitu hari ini saya puasa. Al-ikhbar itu adalah berita atau kabar an kauni Rasulillah, tentang keadaan Nabi, ya, asbaha shaiman, yaitu dia menjadi orang yang berpuasa, la insya'in niyati hina idin, bukanlah untuk memulai niat baru. Jadi Nabi sebelumnya mungkin saja, kata pendapat lain, Nabi udah puasa, udah niat puasa juga pada malam hari ini. Terus datang ke rumah istri Nabi, kalau ada makanan saya makan, kalau nggak ada makanan saya puasa. Nah, malamnya udah niat, gitu. Ternyata pas lagi pulang nggak ada makanan, ya udah saya puasa sekalian. Tapi malamnya udah puasa, ya. Wa yu'ayyidu riwayat, ada juga dalil yang menguatkan, ya. Itu falaqad asbahtu shaiman. Ini hadis yang selanjutnya kan falaqad asbahtu, sebenarnya saya itu puasa loh, tapi karena ada makanan saya makan. Berarti Nabi itu senantiasa puasa terus menerus setiap hari, ya, niat puasa terus setiap hari, ya. Kemudian kalau lagi Nabi pengen buka, ya buka, kalau lagi pengen puasa, ya puasa terus, gitu. Itu Nabi, ya. Qalu al-aslu adamul farqi, maka mereka mengatakan hukum asalnya adalah niat malam hari, baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah, wajib semuanya. Karena hadis ini tidak menunjukkan Rasul memulai niat pada siang hari. Itu menurut pendapat ulama yang lain. Tapi kalau, ya, yang masyhur di kalangan kita itu adalah ini menunjukkan apa? Niat di siang hari boleh.
Kalau untuk puasa sunnah, nah gitu, itu hasanah. Maka dari sini kita dapatkan pemahaman yang pertama adalah jawazun niyati shaumi tatawwu naharon. Bolehnya niat puasa sunnah pada siang hari, niat. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Syafi'i, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Ya, wa mahallu dzalika idza kana qabla zawal, dan tempatnya niat itu adalah sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Ya. Walam yatanawal muftir, dan dia belum makan apa-apa. Kalau sudah minum ya nggak boleh. Udah makan apalagi ya nggak boleh. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan ya juzu shaumun nafli bin niyatin minan nahari qabla zawal au ba'dahu. Tapi Imam Ahmad tambah luas lagi, boleh niat puasa sunnah siang hari sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur, atau setelah tergelincir. Setelah zuhur juga boleh, selama dia belum makan apa-apa. Ya, li'annahu nawa fi juz'in minan nahari, karena dia berniat pada sebagian siang, fa asbaha ma nawa fi awalihi, maka sama saja dia berniat pada awal siang. Ya, sama saja. Niat di awal, di tengah, di akhir sama. Wali anna jami'al laili waqtun li niyatil fardhi. Karena seluruh malam itu adalah waktu untuk niat puasa fardu, fakadza jami'un nahari waqtun li niyatin nafli, maka seluruh siang itu juga menjadi waktu bagi niat puasa sunnah. Ini menurut Imam Ahmad lebih luas lagi daripada Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Jadi niatnya di siang hari nggak ada batasan waktu. Kalau Imam Syafi'i sama Imam Hanafi batasnya zuhur, sebelum zuhur harus niat, setelah zuhur nggak sah. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan fin nafilati la yasumu ila ayyabita. Pada sholat sunnah, pada puasa sunnah, maka tidak dihitung puasa kalau nggak niat malam hari, menurut mazhab Maliki. Ama ikana yasradu shoma fala yahtaju ila tabyid. Tapi kalau dia sudah terbiasa puasa kayak Nabi Muhammad SAW, maka tidak membutuhkan niatnya malam, nggak perlu. Kalau udah biasa puasa kayak tadi, Nabi padahal lagi puasa, tapi dikasih makanan mau dimakan. Ya, atau juga sama nggak? Lagi puasa Senin Kemis, tiba-tiba ada yang ngasih makanan, dimakan nggak? Siang hari, misalkan nanti bertamu, lagi puasa tapi lagi bertamu, ya, malah dikasih makanan, itu kira-kira dimakan atau enggak? Ya, kalau Nabi dimakan, ya, tapi kalau nggak dimakan apa? Tidak menghormati tuan rumah, ya, tuan rumahnya udah dikasih makanan nggak dimakan. Ya, ini juga nanti muncul hukum lagi, ya, hukum baru lagi. Ya, mana tadi? Yang kedua, jawazul fitri min shaumi tatawwi. Nah, ini yang kedua ini adalah bolehnya membatalkan puasa, tapi puasanya adalah puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, haram membatalkan puasa tanpa uzur yang syar'i. Gak ada apa-apa tiba-tiba makan, haram. Ya, tapi kalau puasa sunnah boleh. Lagi puasa tiba-tiba makan karena dikasih makan sama orang, misalkan. Ya, qala Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan ya juzul fitru liman shoma tatawuan, boleh berbuka membatalkan puasa bagi orang yang puasa sunnah, wala qada'a alaihi, dan tidak wajib membayar qada. Tidak wajib membayar qada. Ya. Mustadlaina bihadal hadis, ya, mereka berdua mengambil dalil dari hadis ini, wa ahadisun akhar, dan hadis-hadis lain. Ya, alfadu wa riwayatuhum, ya, mutaqaribah, lafaz dan riwayatnya berdekatan secara makna, wa isnaduha jayyid, sanadnya juga
kuat, bagus. Ya, wa qala Malik wa Abu Hanifah. Nah, ini yang terakhir ya. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan fi dhahiri riwayat ila annahu yajibu itmamu. Ya, menurut dhahir riwayatnya maka wajib menyempurnakan ma syar'a fihi, apa yang telah dia mulai minan nafli, dari puasa sunnah, wala yajuzu fitruhu bila udrin, tidak boleh membatalkan puasa sunnah tanpa ada udzur. Coba, ini pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah, lebih keras. Ya, liqouli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, la tubtilu a'malakum, janganlah kamu batalkan puasa-puasa kalian. Fa'in aftara bila udrin, apabila dia membatalkan puasanya tanpa udzur, fa'alaihil qada, maka wajib membayar qada. Senin Kemis, antum nih Senin Kemis puasa santri, tiba-tiba keluar ya ke warteg, ke Alfamart, ke rumah temannya, ke rumahnya Huzaifah, makan di sana, maka wajib membayar qada. Harus diganti itu dosa untuk membatalkan puasa di tengah-tengah ini. Ya, ka'anna amarahu ahadun ya walidahi aw syaikhihi. Ya, seperti contohnya ya, yang udzur syar'inya adalah diperintahkan oleh orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya lagi puasa nih, sama orang tuanya suruh makan. Ya, puasa sunnah, perintah orang tua wajib, ya udah makan. Tapi udahnya orang tua sendiri, bukan orang tua orang lain, ya. Gitu. Wal jamu al-qada'u 'inda Hanafiyah, wajib mengqada menurut ulama Hanafi li hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah, qalat kuntu ana wa Hafsah shaimataini, aku dan Hafsah puasa, fa'arada lana ta'am, kemudian dikasih makanan, ya. Fa'akalna minhu, kemudian kami makan. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian mendatangi kami, faqalat Hafsah, kemudian Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna kunna shaimataini, kami berdua puasa, mutatawwi'ataini, puasa sunnah, fa'ahdilana ta'am, kemudian kami diberikan makanan, fa'aftarna alaihi, maka kami makan, kami batalkan puasa. Faqala Nabi, ya aqdiya makanahu yauman akhar, kalian berdua wajib mengqadanya pada hari lain, padahal itu puasa sunnah. Ya, makanya jangan sembarangan membatalkan puasa. Kalau antum sudah puasa, baik itu puasa sunnah atau puasa lainnya, tidak boleh dibatalkan dengan sembarangan, dosa. Wallahu a'lam bishawab.